Gue punya om, eh, adiknya adiknya nyokap. Kami biasa manggilnya Ompai. Ompai ini cukup apa ya, cukup 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 akrab lah dengan keluarga keluarga inti gue gitu. Jadi termasuk keluarga yang termasuk keluarga yang sering sering main ke rumah, sering main silaturahmi gitu. Si Ompai ini kami nyebutnya, gua manggilnya Ompai gitu. Salah satu keluarga itu tadi, salah satu keluarga yang cukup sering main ke rumah, yang cukup sering silaturahmi. Ompai ini kerjaannya supir truk, supir truk truk besar, angkutan barang gitu. Dan dia biasa biasa trayeknya dia untuk supir truk ini dari Jakarta ke Medan, Medan Jakarta bolak-balik ya, pulang pergi. Lebih banyak itu sih, emang lebih apa, pernah di luar jalur itu, cuma dia lebih sering Jakarta Medan. Nah, waktu itu kan rumah gue di Cilegon. Cilegon itu kan kalau dari Jakarta mau ke Medan atau Medan ke Jakarta tuh hampir pasti lewat Cilegon, nggak ada jalan lain, karena dulu jalan tol Jakarta yang langsung ke Merak juga belum ada. Ini cerita sekitar 90-an akhir ya, waktu gue masih 90-an lah, pertengahan waktu gue masih SD SMP gitu. Si Om Pai ini ya itu beberapa kali, nggak sering tapi beberapa kali kalau emang dia ada waktu, kalau emang dia sempat gitu, dia mampir ke rumah di Cilegon, entah dari Medan mau ke Jakarta, entah dari Jakarta mau ke Medan gitu. Muatan truknya itu macam-macam, kadang-kadang elektronik, bahan makanan, macam-macam, tergantung kerjaannya aja, dia suruh ngangkut apa ya di jalan gitu, dari Jakarta ke Medan, Medan Jakarta. Nah, pernah juga dua kali, gue inget dua kali itu ketika gue libur sekolah gitu, itu gue ikut bareng dia, ikut ke Medan gitu, naik truk dari Cilegon ke Medan balik lagi, itu ikut gue pernah dua kali, dan itu apa ya, cukup menegangkan perjalanannya gitu ya. Tahun 90-an kan jalur Sumatera tuh masih cukup kosong, seram, sepi, nggak seramai sekarang gitu. Kalau sekarang kan cukup ramai menurut gua. Kalau sekarang, kalau dulu masih sepi banget waktu zaman gua SD. Nah, jadi Ompai ini setiap nggak selalu, tapi ya itu tadi gue bilang, sering mampir ke rumah di Cilegon gitu. Orangnya baik banget, sayang banget sama ponakannya gitu. Dan nyaris setiap dia mampir ke rumah gue, ke Cilegon itu nyaris selalu di malam hari, entah itu menjelang subuh, entah itu menjelang tengah malam, tapi nyaris selalu malam hari. Ya nggak tahu ya, mungkin memang dia waktu perjalanannya jam segitu gitu, nyaris selalu malam hari. Jarang kayaknya siang-siang dia nongol tuh, jarang. Nah, ketika dia mampir ke rumah pun itu pertama kali yang tahu dia datang itu gue. Kenapa? Karena kamar gue di rumah itu paling depan, letak kamar gue di depan rumah, jadi paling depan gitu loh. Jadi kalau halaman, pagar, ruang tamu, nah sebelah ruang tamu itu kamar gue. Nah, kamar itu ada jendela kan, jendela yang ke garasi. Nah, si Ompai ini biasanya kalau datang itu yang diketok ya kamar gue duluan gitu, jendela kamar gue yang diketok gitu. Bri gitu. Dan selalu gue buka jendela, buka tirai jendela dan lihat, oh, Ompai datang. Nah, itu gue buka pintu keluar kamar, gue buka pintu rumah, masuklah. Nah, biasanya ngobrol sebentar atau dia langsung istirahat. Nah, truknya di mana? Truknya parkir di depan. Jadi di Cilegon itu, rumah gue itu nggak jauh dari depan rumah itu ada parkiran luas, parkiran pabrik ya, Krakatau Steel. Luas itu emang tempat parkir truk
trailer kontainer di situ semua. Nah dia parkirnya di depan itu, jadi jalan kaki tuh masuk ke rumah tuh, ke Ramanuju itu, ke rumah gue di Ramanuju Cilegon. Nah itu kalau tengah malam gitu datang, kalau pagar udah digembok dia loncat pagar. Nah itu ngetok kamar gue duluan, ngetok gitu, tok tok tok, beri gitu. Nah gue pasti bangun tuh tengah malam kan, gue liat buat jendela, Om Pai. Oke, nah gue mau mempersingkat cerita. Jadi kalau perjalanan ketika gue ikut Om Pai ke Medan itu yang naik truk gitu, nanti kapan-kapan gue cerita. Tapi untuk sekarang gue cerita apa ya, seram tapi tragis gitu. Jadi gini, ya itu tadi, dari kecil kan emang gue, si Om Pai ini sering kali mampir ke rumah itu, beberapa kali lah, nggak sering, nggak selalu gitu, tapi sering lah, bisa dibilang sering. Dan dia selalu ngetok ngetok jendela kamar gue di depan itu, selalu itu ngebangunin gue untuk buka pintu. Dan gue buka tirai lah, Om Pai, gue buka, keluar kamar, buka pintu. Nah pada suatu hari, suatu malam sih sebenarnya, seperti biasa gue lagi tidur di kamar, malam-malam itu jendela ada yang ngetok lagi. Jendela kaca rumah gue tuh ngetok, tok tok tok, bangun dong gue, tok tok tok, tapi nggak ada suara, ketokan aja, ketokan kaca, nggak ada suara, ketokan. Siapa nih bilang gitu, tok 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 kaca. Bangun karena mendengar ketokan kaca itu, jendela itu, gue buka tirai, Om Pai lagi berdiri di luar. Seperti biasa dia kalau datang kan gitu, cuma kali ini nggak manggil nama, dia cuma ngetok jendela. Dan gue buka tirai, Om Pai, Om Pai datang malam, kisaran jam 1 jam 2 lah kalau nggak salah itu. Om Pai, udah dong, gue keluar kamar, buka pintu rumah. Ketika gue buka pintu rumah, nggak ada, Om Pai-nya nggak ada siapa-siapa di luar. Bingung gue, tadi yang ngetok-ngetok Om Pai perasaan. Tapi ketika gue buka pintu rumah itu nggak ada siapa-siapa di halaman. Gue lihat celingak di halaman, nggak ada, beneran nggak ada. Oke, itu siapa, gue bilang gitu kan. Tapi ketika sebelumnya gue buka tirai itu, gue yakin Om Pai, ya emang bentuknya Om Pai. Dan lampu teras pun nyala, nggak gelap gitu, nggak. Jadi kelihatan Om Pai berdiri di situ, kelihatan. Tapi ketika gue buka pintu nggak ada orangnya gitu, nggak ada lah. Kemana, gue bilang gitu kan. Ya udah, akhirnya gue tutup pintu lagi, kunci, gue ke kamar orang tua, bangunin bokap. Pak, ya bokap bangun dong. Tadi dia ngetok, dilihat di luar ada Om Pai, tapi ketika buka pintu nggak ada, kosong. Kata bokap, mimpi kali, cuma perasaan. Bener, Om Pai, mungkin dia ada yang ketinggalan, gue bilang gitu, ketinggalan di truknya, jadi dia harus balik lagi gitu ke truknya gitu, nggak tahu juga. Jadi gue bersikeras kalau itu gue lihat Om Pai. Tapi bapak gue ini bersikeras juga kalau gue mimpi. Akhirnya kan gue penasaran tuh, bapak gue juga penasaran, sampai ngecek ke parkiran truk yang di depan itu. Kami berdua tuh ngecek parkiran truk yang di depan, biasa Om Pai parkir truknya, itu nggak ada, truknya nggak ada sama sekali. Ya udah, ngelihat truknya nggak ada, ya udahlah, mungkin gue salah lihat gitu kan. Kami pulang lagi, udah tidur lah gue waktu itu, udah selesai. Nah ketika beberapa hari kemudian, 2 hari atau 3 hari gitu, ada yang nelpon ke rumah gitu. Yang ngangkat bapak gue waktu itu, nanya, ada kabar dari Pak Iman nggak ya? Pak Iman tuh nama Om Pai itu kan. Kata bokap gue, dia nggak mampir ke sini, kata bokap gue. Lah waktu itu dia perjalanan dari Medan dari Jakarta ke Medan, cuma dia nggak sampai ke Medan, nggak sampai ke Medan, berangkat dari Jakarta tapi nggak nyampe ke Medan. Harusnya kan sekitar seminggu, 5 hari atau 4 hari sampai ke Medan. Ini kan nyampe katanya. Jadi hilang kontak aja gitu. Dulu kan nggak ada HP, nggak ada apa, jadi ya waktu itu ada teman yang nelpon ke rumah nanyain, dan emang nggak ada. Jadi si Om Pai ini hilang.
dari mana, dari Jakarta berangkat tapi nggak nyampe ke Medan. Itu setelah 2 hari atau 3 hari kejadian gue ngelihat dia di luar itu kan. Nah, beberapa hari kemudian kami dapat kabar sedih. Jadi truknya Om Pai itu ditemukan di dalam jurang. Jadi dia kecelakaan tunggal truknya itu. Nah, dia waktu itu berkendara sendiri katanya, nggak ada kenaiknya, sendirian dia, nggak ada temannya tuh. Jadi truknya itu entah gimana ceritanya masuk ke jurang. Itu masih di daerah Palembang gitu. Gue lupa daerah pastinya mana, tapi itu truknya masuk ke jurang dan Om Pai meninggal di situ. Kecelakaan tunggal. Nah, kalau dihitung-hitung kecelakaannya itu sudah seminggu. Jadi ketika dia berangkat dari Jakarta belum sampai Medan tapi udah masuk jurang, itu udah seminggu sebelum ditemukan. Dan ketika gue ngelihat Om Pai ngetok kaca jendela dan gue buka pintu nggak ada orangnya, itu dapat dibilang dia sudah masuk ke jurang, sudah meninggal. Jadi ya itu, ketika dia datang malam-malam dan gue buka pintu nggak ada, itu sebenarnya dia udah meninggal. Menurut perhitungan itu kami cukup shock gitu, kaget ya, tapi ya mau gimana, jalannya udah begitu. Dan sejak saat itu, setelah meninggalnya Om Pai, masuk jurang itu sampai gue SMP atau SMA itu tengah malam tuh gue masih suka ngelihat Om Pai di rumah itu ngetok kaca jendela kamar gue. Ketika buka tirai, dia berdiri di halaman senyum. Entah, tapi emang begitu. Orangnya udah meninggal tapi kadang-kadang dia datang ke rumah, ngetok kamar dan berdiri depan kamar. Om Pai, salah satu om favorit gue.